Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan alaina bisyam hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya ingatkan diri saya dan seluruh yang hadir malam ini adalah apa yang dilakukan di akhir Ramadan. Yang pertama adalah banyak istighfar dan doa. Astagfirullahaladzim, ampuni kami ya Allah. Warhamni, kasihani kami. Wa atubu ilayya, terima tobat kami. Kalau tidak hafal ini, boleh doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Apa semuanya, Bu? La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu. Ya, alhamdulillah. Oh, Ustaz, saya kurang hafal ini. Yang saya hafal doanya Nenek Adam. Doa tertua dalam sejarah Asnawi, ya. Doanya Nenek Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, saya tidak bisa doa seperti itu, boleh bahasa Makassar. Ukarengkullah ta'ala pemupur yang tahan mendekarnya. Nah, itu sudah cukup. Ya, atau bahasa Indonesia, ya. Kita boleh bahasa Indonesia berdoa. Ya Allah, di malam yang ke-27 di bulan sucimu ini, hambamu ini mohon ampun ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Rabb. 1. Ya, 2, senista apapun aib-aib kami. 3, sekotor apapun tangan kami. Hambamu malam 27 Ramadan ini mohon ampun ya Allah. Nah, kenapa mesti mohon ampun kepada Allah? Karena kita ini insya Allah semuanya, insya Allah keluar Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Dan saya berdoa, ya, bukan ini Ramadan terakhir, dan ya, bukan ini Ramadan yang terakhir, tapi insya Allah kita semua yang hadir malam ini masih dipertemukan Ramadan tahun 2027. Ya, kurang kencang aminnya. Yang besar aminnya itu panjang umurnya. Amin jadi atas itu. Yang besar aminnya murah rezekinya. Cepaki berangkat haji. Cepaki berangkat umroh. Ya, kalau tidak terjadi perang dunia ketiga. Ini jamaah saya masih di Saudi, Pak. Itu jamaah saya bilang jangan menelpon kalau habis Isya. Kita di sini jam 2 malam. Baru pulang ceramah. Wah, namanya jamaah di Timur Tengah sekarang ini lagi panik. Dia bilang, Ustaz, bisa saja pulang. Saya bilang bisa aja insya Allah. Ya, kita tidak akan pernah mati kalau belum sampai ajal tadi. Biar tidak kena rudal, mati tonjagi. Apalagi itu yang sandar-sandar. Jangan tersinggung itu yang sandal. Biar tidak kena peluru mati tonjaki. Betul Ibu? Nah, makanya persiapkan ini akhir Ramadan. Kalau memang ini Ramadan terakhir ya Rabb, terima tobat kami ya Allah. Ya, insya Allah kita pulang semua Pak. Ini pada mudik ini sebagian warga. Ya, ada yang mudik pulang kampung. Tapi ada suatu saat nanti kita pulang menghadap Allah. Apa itu Ustaz? Nah, ajal kita kembali. Ajal itu artinya kembali. Nah, jamaah ini malam saya ingatkan diri saya jamaah,
banyaklah membaca astagfirullahaladzim, kemudian banyak membaca la ilaha illallah. Inilah kalimat yang menenteramkan jiwa kita jamaah sekalian, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, tadi kita ngumpul di rumahnya Ustaz Dasak Latif, kita buka puasa bersama. Ya, ini persoalan tauhid ini perlu digali nih, ya. Kenapa? Ini akhir Ramadan, banyak masjid yang kosong. Kita di sini saya lihat masih banyak jamaah ini. Kemarin saya di pertanahan tidak sampai satu sab. Ya. Makanya saya bilang, kenapa orang malas berjamaah? Karena imannya bermasalah. Ya. Ini angin berhembus di dalam masjid ini Ar-Rahman. Ini karena ada yang menggerakkan. Ya. Burung itu tidak bisa terbang kalau tidak ada yang menggerakkan. Daun dan air hujan tidak turun ke bumi kalau bukan izin Allah. Termasuk kehadiran malam 27 Ramadan ini. Tidak hadir ke ini kalau tidak ada yang menggerakkan. Apa itu? Iman. Makanya Ibu, iman itu dijaga baik-baik Ibu ya. Bukan saja Ramadan kita takut kepada Allah, di luar Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Insya Allah kita senantiasa istiqamah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kalimat yang menenteramkan jiwa kita jamaah sekalian adalah la ilaha illallah. Nah, saya mau lantai 2 dulu ya. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ya, kita kasih angka 800 di atas. Nah, coba di bawah, jangan mau kalah Pak ya. La ilaha illallah. Ayo dong. Emang semua lemas ini menjelang akhir Ramadan ya. Ustaz, perbaiki kalimat tauhid la ilaha. Dengan ini kita hidup dan dengan ini kita mati. Saya bilang jamaah saya di Timur Tengah, tidak usah takut. Jangan mengkhawatirkan yang belum terjadi. Ya, kita serahkan hidup kita kepada Allah. Inna sholati, apa sambungnya Bu? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, kuserahkan semua kepada Allah. Tenang jiwanya orang beriman. Kunci tenang dalam hidup ini adalah perbaiki ilmu keyakinan kita kepada Allah. Semakin bagus ilmu tauhid kita, maka hidup kita semakin tenang. Tapi semakin rapuh iman kita, maka hidup kita semakin susah. Kunci tenang Ibu adalah la ilaha illallah. Nah, ini amalan-amalan akhir Ramadan, banyak istighfar dan doa, ya. Apa Ustaz? Selesai ke ini salat apa? Salat tarawih ya. Kan sudah makin salat Isya ini. Sebentar selesai salat tarawih, ikuti imam. Doa jangan lupa doakan kedua orang tua. Kenapa Ustaz? Karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah kedua orang tua. Teman-teman ngumpul tadi di rumahnya Dasak Latif. Saya bilang tidak bisa begini hidup hari ini kalau bukan tetesan air mata kedua orang tua kita. Ada darah yang mengalir waktu kita dilahirkan. Ada susu yang menetes. Ya. Ada ketubang yang pecah. Ada darah yang mengalir. Ada susu yang menetes. Berkeringat ayah ibu kita itu. Mengurusi kita sejak kecil sampai kita besar. Dan ada air mata yang jatuh setiap malam mendoakan kita. Makanya selesai ke salat wajib, salat malam. Jangan lupa doa yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayangnya kepada kami waktu kami kecil. Ini amalan kedua akhir Ramadan. Yang ketiga, apa Ustaz yang ketiga? Zakat, jangan dilupa. Ama misalkan ke sini Ustaz. Jamaah, Ibu bongkar ATM tak Bu ya? Kalau ada mantonji wantai di bulan Bu, bongkar insya Allah aman. Ya. Tugasnya bapak-bapak itu kan menjemput rezeki. Betul? Tugasnya ibu-ibu habisi.
Saya ulangi, tugasnya bapak-bapak kan juk boya do. Tugasnya mama kan? Yang ngasih rate lantai 2 lanjut lah, busi do. Nggak apa-apa habis uang ibu. Panitia dan pengurus masjid, ya, saya ingatkan tidak boleh ada anak yatim menangis. Dan ya, Senawi pada saat jemaah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada anak yatim menangis, gagal ki Ramadan tak. Tidak boleh. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bagus kalau ada di sini. Pak Fadil ya? Pak Pabil. Iya. Bagus kalau ada di sampingnya tetangga tak. Mau jatuh air matanya Pak, tidak jadi karena ada di situ. Betul? Apa tenan dulu kan? Betul? Jangan lihat tetangga, sumbang sana Palestina, sementara sebelah rumah tidak disumbang. Sumbang kiri kanan, baru sebelah rumah lapar. La ilaha. Jangan dulu sumbang, itu karpet di atas dulu, perhatikan itu. 70 berapa itu? 75 juta? Iya. Bu, kurangi belanja ya. Jangan beli perabot yang mahal-mahal, yang penting beli 1 meter di atas, kali 70, selesai. Nih. Ya, jamaah bukan mengajar jamaah. Insya Allah ini akhir-akhir Ramadan Ustaz, sedekah doa. Saya tidak punya uang Ustaz, bisa sedekah doa. Ya. Saya kasih tahu teman saya tadi, kalau kita kalah terkenal tidak apa-apa. Kalah uang, kalah jabatan tidak masalah. Yang penting kita jangan kalah hubungan kita dengan Allah. Iya. Tak boleh Pak kita kalah dengan hubungan dengan Allah. Kalau orang tidur kita zikir, orang tidur kita ngaji. Orang tidur kita tahajud, orang tidur kita baca salawat. Ya, kalau tidak ada uang, kencangkan zikir doa-doa tak. Sedekah doa Bu, yang kedua sedekah tenaga, sedekah pikiran, apatah lagi mampu sedekah harta. Orang yang rajin sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Tapi orang yang malas sedekah itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Ini poin ketiga. Yang keempat, akhir Ramadan ini jangan yang 3 malam ini tidak salat malam. Usahakan semua salat malam insya. Memburu apa ini? Lailatul. Bu, usahakan sebentar ini cepat makin tidur kalau pulang, jangan main HP. Adakah orang main HP sampai larut malam? Betul? Ada orang main HP sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Ya. Hentikan dulu ini. Saya tidak larang main HP. Tapi detik-detik akhir Ramadan ini, kurangi ini. Ya, kalau pulang pakai Ibu, ini. Kita apa Ustaz? Nah, ambil air wudu, baru doa. Bangkit dari tidur, ambil wudu, lalu salah sunnah wudu, salah sunnah taubat, salah sunnah tahajud. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Lanjut maki salah sunnah hajat. Jangan lagi witir, karena sudah maki witir di sini. Doa yang terbaik ya. Doa keselamatan derita, doa keselamatan anak-anak ya Allah. Saya tidak mampu menjaga buah hatiku ya Allah. Saya tidak mampu. Apalagi keadaan sekarang. Ini pengaruh dunia sekarang, HP la ilaha illallah. Ada semua di sini, Pak. Makanya doa yang terbaik untuk anak salehata semua, Bu, anak saleh salehata, doa yang terbaik bulan ini. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang saleh dan salehah. Nah, insyaallah anak-anak di sekitar kampung ini Senawi, semuanya anak-anak yang saleh dan salehah. Kenapa? Karena bapaknya saleh, ibunya salehah. Amin. Ibu, kalau sudah lebaran, jangan salah memilih laki-laki. Protes kira, ngapain beda? Kalau selesai lebaran, ada latang itu lamar anak gadis, jangan salah pilih Bu. Kenapa? Saya baca, ternyata kehidupan perempuan itu dilihat setelah menikah. Kalau dia dapat laki-laki yang baik, diratukan istrinya. Tapi kapan dapat laki-laki yang tidak baik, disepelekan itu istrinya. Nah, makanya Bu, tak doa anda ceramah. Saya tahan. Ibu, kalau dapat laki-laki laki-laki yang baik, disuruh pakai jilbab itu istrinya. Kalau dia laki-laki baik, saya tidak mau jalan sama kamu kalau tidak pakai jilbab.
Itu baik laki-laki itu. Masuk waktu sholat, dia kasih tahu istrinya, saya tidak mau. Kalau kau tidak sholat, tiba waktu. Apalagi Ustaz, dibimbing itu, diajar adab itu anak tabu. Jangan kau sombong sama keluarga. Ya. Dituntun itu anak menjadi apa? Ahli surga. Itu enaknya kalau dapat laki-laki yang baik. Sama aja kita ini yang sandar-sandar. Kalau tidak saleha ini istrinya, tidak ada ke di sini, Pak. Tahu jangan saya. Ada kuda apa itu orang tua, nah pas suaminya kerja. Kenapa, Ibu? Sadar suami itu, nah tidak, cari uang. Jangan pergi tarawih. Mana astagfirullah. Bersyukur ini Pak, alhamdulillah ini. Semua yang hadir ini di bawah lantai 1 ini, insya Allah istrinya, istri-istri soleha semua. Dan tidak ada bapak-bapak di sini yang takut sama istri, hanya takut kepada Allah. Betul? Nah sekarang ini mohon maaf Ustaz ya, banyak laki-laki takut sama Bu, mohon maaf ini saya tidak Ramadan ini. Tidak boleh itu suara terlebih tinggi dari suami. Kalau mau selamat Ibu, hormati suami tak bukan begini. Saling mencintailah karena Allah, saling menerima kelebihan dan kekurangan, saling menghormati, saling menghargai, dan yang paling penting adalah saling memaafkan. Kesimpulan ceramah yang sederhana malam ini satu. Amalan yang kita lakukan hari Ramadan ini satu, Ustaz, banyak mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, berbakti sama kedua orang tua. Yang ketiga, sedekah doa, sedekah tenaga, sedekah pikiran, apatah lagi mampu sedekah harta. Yang keempat Ustaz, nah sholat malam. Di keheningan malam jamaah sekalian bangkit dari tidur kita semua. Allahu Akbar. Tempelkan ini kepala ke tanah. Berbisik di bumi. Malaikat lagi mendengar permohonan kita. Ya Allah, besar masalahku ya Allah. Tapi pertolongan kasih sayangmu lebih besar dari masalahku ya Allah. Saya yakin ini dalam masjid tidak ada yang tidak punya masalah. Apalagi yang kedua ini. Banyak sekali masalah anak di atas itu. Ibu, apa masalah atas sekarang? Apa anak-anaknya? Oh, THR ya. Saya tanya dulu Padeng, Ibu pilih mana? Uang atau kasih sayang? Perjelas, uang atau kasih sayang? Jadi dengar lagi suara hati perempuan lantai 2 Pak. Apa artinya uang katanya kalau tidak ada dan apa artinya sayang kalau tidak ada? Nah, kasih uang lantai 2. Nah jamaah kami hormati, ini akhir Ramadan, boleh kita sedih Pak. Tapi kita juga harus gembira karena tidak lama lagi kita akan merayakan kemenangan kita. Tidak beton itu hidup kita akan selalu kayak begini Pak. Hidup kita itu kalau bangun ceria-ceria Ustaz ya, penuh kesyukuran. Betul? Kemudian lisan tah jangan sembarang diucapkan Ustaz. Jangan sembarang, apalagi telunjuk di sini. Nah, saya mau di kampung ini supaya aman Asnawi, tidak ada warga di sini yang memiliki sifatnya gunting. Tahu gunting Ibu? Gunting itu kelihatan lurus, tapi dia memisahkan. Yang bagus itu kita miliki sifatnya jarum, jarum itu tajam, tapi dia menyatukan. Mari di akhir tausiah ini saya mengajak jamaah dari kampungan ini, dari area Ar-Rahman, gak geni tak galane, singai si kamaseang. Si paka tahu si paka lak bir naki bulu si batang naki si pemupuran regak lek lalu dia kesigin ragen rostas dia kesipiti pitina siririati ko si pare paranta tahu ya ingat ada 3 orang ditolak puasanya di bulan Ramadan ini. 1 orang yang memasyrikatkan Allah, yang kedua anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan ketiga adalah orang yang memutuskan tali hubungan silaturahmi. Tidak boleh akhir Ramadan 27 ini data masih sesat, belum bisa memaafkan orang. Rugi kita selama ini salat tarawih, salat malam, baca Al-Quran, zikir doa, banyak amalan, kalau kita belum bisa memaafkan saudara kita. Semoga yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kita kuat. Orang kuat kata Nabi itu bukan yang tinju tembak lantas hancur, tidak. Orang yang kuat kata Nabi adalah yang bisa mengendalikan amarahnya, menahan emosinya, dia maafkan saudaranya, dialah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Mari jamaah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ghafirli, ampuni kami ya Allah, warhamni, kasihani kami, wa atubu ilayya, terima taubat kami. Ya Rabb, di malam yang ke-27 di bulan suci-Mu ini, seluruh yang hadir malam ini menadahkan tangan, memohon belas kasih-Mu ya Allah, memohon ampunan-Mu ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah, teguhkan iman kami, perbagus amal kami, lapangkan rezeki kami, dekatkan hati kami kepada kebaikan, jauhkan dari segala bentuk keburukan. Allahumma inna as'aluka shawabatan fil ard. Ya Rabb, berilah kami hati yang tenang dalam menghadapi urusan hidup ini ya Allah. Wa as'aluka ajatan fir rus. Berilah kami ilmu yang bermanfaat. Wa as'aluka syukran nikmataka. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Wa as'aluka lisanan sadika. Jadikanlah lisan saya senantiasa berkata benar. Wa qalban salim, tenteramkan jiwa kami ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayangnya kepada kami waktu kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, doa-doa yang Engkau tidak ijabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.